kawasan Kuta Bali. Nah, musola ini jika kami dapat gambarkan memang berada di sebuah basement mall, kemudian hanya berukuran 3x6. Pangeran dan juga beberapa rombongan sempat melakukan ibadah sholat di musola basement tersebut, namun ini justru menjadi masukan para rombongan tersebut untuk memberikan bantuan atau hibah begitu berupa 1 unit AC dan juga karpet untuk memberikan atau mengindahkan begitu musola di basement salah satu pusat perbelanjaan ini. Nah, rencananya memang musola ini nanti akan direnovasi pada saat Raja Salman pergi begitu dari tanah air untuk kembali ke Arab Saudi, dan ini akan dimulai direnovasi selama 2 minggu. Bicara tentang karpet, nah saat ini saya sudah berada di salah satu toko karpet Persia begitu ya. Salah satu lokasi atau tempat di mana para rombongan raja membeli karpet untuk musola tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama Direktur Farah Karpet, yaitu Abid Hussein. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Ini jika bicara tentang karpet rombongan, sebenarnya pada saat awal pembelian, apakah Anda mengetahui bahwa ini merupakan dari rombongan raja atau mungkin pangeran yang langsung datang, Pak? Pas ketika dia datang itu, dia langsung informasi kita bahwa dia itu perlu karpet buat musola, dan dia info adalah untuk salah satu mall di Bali. Dan setelah itu kedatangan keduanya baru dia info bahwa ini adalah sebagai donasi atau sumbangan yang diutamakan untuk musola tersebut. Apakah perwakilan dari kerajaan Arab Saudi atau mungkin pangerannya langsung datang, Pak? Perwakilan yang datang. Perwakilan. Betul. Artinya tidak sekali mereka datang ke sini, beberapa kali, dan apa saja, Pak, yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu adalah intinya dia cari karpet dan sejudah untuk mengganti biar yang sholat di sana itu merasa lebih nyaman, dan juga merasa kalau mau ngaji, mau duduk-duduk biar tidak kepanasan, dan mau tambah AC segala. Dan dia merasa ini salah satu sumbangan yang bisa digunakan lah, dan termasuk sesuatu yang fungsinya bagus juga, seperti itu. Oke. Sira Reja, saya akan mengajak Anda melihat salah satu karpet begitu yang akan dihibahkan ke musola yang ada di salah satu pusat perbelanjaan. Pak, ini bisa dijelaskan bagaimana kualitas karpetnya, Pak? Kualitas karpet ini termasuk karpet sangat bagus, diproduksi di Turki, dan ketebalannya hampir 1 cm. Dan ini termasuk bahan anti alergi dan tidak ada nilon, jadi sangat nyaman untuk duduk dan berdoa dan berngaji. Baik, ini kan sempat dikembalikan begitu ya, Pak, ya, ke sini karena memang ada renovasi dan akan diperbanyak. Berapa lama selesai, Pak, untuk karpet ini diperbanyak begitu? Kita pertama diinformasikan bahwa akan ada perubahan order, dan setelah itu kita langsung persiapkan stoknya. Ntar sekarang kita tunggu informasi dari pihak mallnya, biar sekali kita sudah diinfokan bahwa siap pasang, kita langsung pasang. Baik, Pak Abid Hussein, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Reja dan juga Sira, memang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Raja Salman ini ya melihat begitu musola yang berada di salah satu pusat perbelanjaan ini ketika mereka berbelanja di tempat tersebut dan melakukan ibadahnya. Tentu ini juga sangat menarik perhatian awak media, salah satunya juga ke tempat-tempat wisata yang memang dijadwalkan. Ada beberapa tempat di sini di mana rombongan raja akan berwisata begitu di titik-titik pusat wisata-wisata yang ada di Kota Bali. Nah, memang Raja Salman rencananya akan pulang pada tanggal 9 Maret, namun nampaknya diundur hingga tanggal 12 Maret. Sira dan juga Reja, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Cynthia, kalau untuk hari ini apa agenda dari Raja Salman? Baik Reja dan juga Sira, sejak kedatangan hari pertama Raja Salman berada di Pulau Dewata Bali ini memang tidak banyak yang tahu apa saja ya kegiatan Raja di setiap harinya hingga hari kelima ini berlibur di Pulau Bali ini, karena memang
pengawalan cukup ketat dan sangat internal begitu kegiatan-kegiatan raja. Meskipun kami melihat ada beberapa rombongan raja yang datang ke tempat-tempat wisata seperti GWK yang berada di Uluwatu, kemudian di pantai-pantai hingga pusat perbelanjaan. Mereka ini terpisah-pisah, Sira dan juga Reja, karena memang mereka tidak ingin membuat suatu kemacetan dan tidak membutuhkan pengawalan yang cukup ketat. Sira. Baik, terima kasih Cynthia Ray atas informasi langsung dari Kuta Bali. Jadi masih padat jadwal untuk berliburnya nih rombongan Raja Salman. Sepertinya jatuh hati dengan Pulau Dewata ya. Jadi nambah liburannya. Iya, diperpanjang ya. Diperpanjang. Ya pemirsa, Raja Arab Saudi memperpanjang liburannya di Bali hingga 12 Maret mendatang. Pesona Bali dan juga ketenangan yang ia peroleh menjadi salah satu alasannya. Pulau Dewata terkenal dengan pesonanya. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud pun terpikat dengan keindahan Pulau Dewata. Masa liburan Raja Salman di Bali pun diperpanjang hingga tanggal 12 Maret mendatang. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, pesona pantai dan juga ketenangan yang dihadirkan membuat Raja Arab Saudi tersebut nyaman berlama-lama di Pulau Dewata. Merasa aman dan nyaman di Bali. Ketika itu juga saya tanyakan apa sih yang Raja Salman paling diinginkan kalau di Bali. Satu, ketenangan. Yang kedua, suasana laut yang romantis. Nah, begitulah bahasanya duta besarnya ketika itu. Pemerintah Indonesia pun merekomendasikan sejumlah tempat wisata di Bali kepada rombongan Raja Salman seperti Nusa Penida, Uluwatu, dan Tampak Siring. Tim TV One mengabarkan. Selama berlibur di Pulau Dewata, sejumlah tempat makanan Arabian mendapat banyak pesanan. Ya, selain makanan langsung di restoran, rombongan terkadang meminta makanan untuk diantar ke hotel di Nusa Dua. Pemirsa, puluhan bangunan semi permanen yang berdiri di pinggir rel kereta api di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat dibongkar oleh petugas Satpol PP Kecamatan Tambora. Pembongkaran dilakukan guna mengembalikan lahan kepada fungsi semula, yaitu lahan terbuka hijau. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang pinggir rel kereta api Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat dibongkar petugas. Tak ingin barang-barang rusak, sebagian warga membongkar sendiri bangunan yang mereka jadikan tempat usaha ini. Menurut Camat Tambora Jaharudin, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan kepada peruntukannya, yaitu lahan terbuka hijau. Pengembalian fungsi daripada sarana-prasarana saluran saluran PHB yang ada di sekitar ini. Nah, ini yang dibongkar apa aja, Pak? Yang dibongkar kurang lebih 30 bangunan yang terdiri dari bangunan rumah tinggal dan lapak-lapak dan kios-kios yang dipakai untuk dagang. Kalau yang untuk dijadikan rumah tinggal itu penghuninya direlokasi atau gimana? Untuk 2 orang yang rumah tinggal sudah kami relokasi ke rumah susun Angke. Di antara bangunan yang dibongkar terdapat 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Pihak kecamatan merelokasi 2 kepala keluarga ke rumah susun Angke yang berada tidak jauh dari lokasi. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, puing-puing bangunan yang dibongkar langsung diangkut menggunakan truk yang telah disiapkan. Dari Jakarta, Om Suherman, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya. Pada hari pertama kampanye putaran kedua Pilkada DKI, calon gubernur Anies Baswedan mendatangi kantor Sekretariat Islam. Sementara itu, tim sukses calon petahana Basuki Jarot membuka kembali patungan rakyat dengan target 25 miliar rupiah. Kampanye hari pertama putaran kedua Pilkada DKI mulai digelar hari Selasa. Calon Gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan menyambangi kantor Sarekat Islam di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Anies Baswedan disambut Ketua Sarekat Islam Hamdan Zulfa dan Kiai Lutfi. Anies mengungkapkan kedatangannya untuk tujuan silaturahmi. Sementara calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 3 Sandiaga Uno bertemu relawan bersatu.
Kelompok relawan bersatu sebelumnya mendukung calon Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Mereka kini menyatakan dukungan untuk pasangan Anies dan Sandi. Menerima kunjungan silaturahim dari teman-teman relawan bersatu. Relawan bersatu ini waktu putaran pertama mendukung Mas Agus dan Pak Silvi, sahabat-sahabat saya, dan ternyata hari ini alhamdulillah ada kesepakatan untuk bekerja bersama memastikan bahwa Jakarta akan lebih punya masa depan yang cerah, lapangan kerja akan tercipta, pendidikan akan kita buat lebih baik. Sementara itu, tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat resmi membuka kembali patungan rakyat. Pengumuman dilakukan di posko pemenangan Bagja di Jalan Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Pada putaran pertama, sumbangan patungan rakyat mencapai 60 miliar rupiah untuk pendanaan kampanye. Saat ini, tim sukses menargetkan jumlah dana hingga 25 miliar rupiah. Kami masih memiliki 4,8 miliar dari putaran pertama yang tidak disetor ke kas negara karena boleh digunakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPUD. Nah, kita mentargetkan untuk mendapatkan 25 miliar lagi dari patungan masyarakat. Jadi total kalau misalkan mendapatkan semuanya bisa 29 miliar. Ya, untuk putaran kedua ya. Tim sukses juga mengingatkan agar penyumbang melengkapi berkas sehingga transparan sesuai aturan penyelenggara pilkada.